Dari lirik lagu di atas, tepat sekali dikumandangkan pada masa kelam ini. Saya sebagai pengamat dan penikmat keadaan tidak tahu persis di mana salahnya. Mengapa corona datang tanpa diundang dan tidak tahu kapan lenyap. Lorong jalan sepi, pasar-pasar sunyi, dan pemukiman hening. Semua terpenjara di satu ruangan yang tidak terbantahkan, tetapi berteriak kesakitan. Dunia pun menangis. Siapakah dalang dari rusuhnya keadaan ini? Mungkin manusia ingin bergerak seperti yang dia mau, tetapi sekarang dipasung oleh jeruji virus. Manusia mau mengeksplor yang dia inginkan, tapi terhenti oleh kekuatan virus yang tak berwujud besar, tetapi berkekuatan mematikan. Kesalahan manusiakah? Jika ya, Tuhan ampunilah kami. Jika virus corona ini adalah berupa hukuman dari Tuhan, sadarnya kami telah menderita Tuhan. Bahkan orang yang kami sayang telah pergi meninggalkan kami. Cukupkanlah ini Tuhan. Dunia mulai dingin dan corona mencair sampai bisa menembus semua belahan negara yang ada di muka bumi. Kemana manusia berlarian? Manusia menerka-nerka dan meminta jawaban dari pertanyaan. Ulah siapa yang mendatangkan corona ini? Mengapa virus ini mampu menghentikan napas yang berasal dari Engkau, Sang Penguasa bumi dan surga? Kapan virus ini berhenti berkarya di ruang gerak kami ini? Mengapa sepertinya Engkau terdiam dengan derita kami? Sepertinya gerak Tuhan lambat, serasa tidak seperti pendengar yang baik bagi umatnya yang berteriak. Entah itu benar atau tidak. Jika ada dalang dari hebatnya permainan virus corona ini, orang yang beriman selalu berkomitmen. Tuhan adalah segalanya. Dialah yang bertindak atas bumi. Sepertinya Tuhan sedang memberi kesempatan yang memiliki kekuatan yang tidak lebih kuat darinya. Mungkin seseorang yang sedang memainkan virus corona ini sedang tertawa hebat dalam tahtanya. Silahkan. Sang pemberi waktu sedang memperhatikan keagung-agungannya yang sedang mekar dalam masa kini. Tuhan biarkan, tapi Tuhan tidak diamkan begitu saja. Dalam waktunya Dia akan bertindak sebagaimana mestinya terjadi di dunia ini. Seperti halnya Dia bangkit dari kematian dan menyatakan kemuliaannya, sehingga orang yang melihat kuasanya tunduk tanpa banyak basa-basi. Itu Tuhan, bukan corona. Berbisiklah dengan lembut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Mazmur 107 ayat 19-20. Firman Tuhan menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Ia mengendalikan segala sesuatu dalam segala hal masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kuasa Allah. Segala sesuatu yang terjadi, semua ada dalam kedaulatannya, atau karena Ia mengizinkan hal tersebut. Namun, mengizinkan sesuatu terjadi dan menyebabkan sesuatu terjadi adalah dua hal yang berbeda. Tetapi dua hal ini beriringan saat ini. Ketika diizinkan virus corona ini terjadi oleh kekuatan personal atau kesalahan perlakuan pihak dari oknum tertentu, bisa jadi alasan yang kuat yang mengiringi oknum tersebut
berlaku fasik di dunia yang mampu menggiling dia. Tuhan bukan menjelma menjadi corona. Ingat dan ucapkan itu. Tuhan bukan corona. Oleh karena itu, kamu Kristen. Kristen yang didefinisikan pengikut Kristus. Sejatinya sebagai pengikut Kristus, pikul salibnya. Bunuh virus corona yang merenggut ketenangan manusia di bumi ini dengan imanmu. Hancur dan remuk pecahkan kekuatan setan yang menerjemah malaikat. Tetap karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Akan ada banyak yang akan menjelma seperti utusan dari Tuhan. Dan semua mengatasnamakan Tuhan. Akan ada banyak orang pintar bermunculan dari segala penjuru dengan membawa ilmu pemahamannya masing-masing. Membuat kita terhipnotis, bahkan tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Hingga terjerumus ke dalam ruang yang gelap yang memilukan. Jika kamu memiliki karunia pengetahuan yang lebih, biarlah kepintaran itu untuk memuliakan namanya. Sebab kepintaran, kecerdasan dan pengetahuan adalah jackpot dari orang yang takut akan Tuhan. Adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Karunia yang ada padamu bukan untuk mengobrak-abrikan kemegahan Tuhan. Selamat berefleksi. Roh Kudus menaungi kita semua.